Ku berteriak, tapi Owen malah membopongku semakin erat sambil naik ke lantai atas. Apa yang ingin dia lakukan? Rasa takut muncul di hatiku. Aku berteriak minta pertolongan dari kakak Zhang dan kakak Liu. Kakak Zhang sudah ada di ruang tamu dari tadi. Sepertinya dia ada mendengar percakapan kami. Dengan panik dia datang dan mau menghalangi Owen, sedangkan Owen malah menatapnya bagaikan seekor binatang buas. Awas! Dia membentak, badan kakak Zhang gemetar sejenak dan dia memanfaatkan celah waktu ini lalu langsung dibawanya aku ke kamar dan dibanting ke atas ranjang. Lapor polisi. Kak Zhang, lapor polisi. Aku berteriak dengan terpatah-patah, boom, Owen membanting pintu dan menguncinya. Aku meronta sambil bangkit dari ranjang dan memandangnya ketakutan, meskipun ranjang itu sangat empuk tapi bantingan tadi tetap membuat aku merasa sudah mau hancur tulangku. Aku melangkah mundur, dan melempar bantal ke arah Owen. Kamu jangan mendekat. Kamu gak boleh, Mendadak ia langsung maju, mendekap aku dan menundukkan kepala berusaha mencium bibirku. Aku gemetaran dan membelalakan mata, wajah Owen seperti membesar di depan aku karena jarak yang begitu dekat, bibirku terkena bau rokok yang kuat sekali. Owen sama sekali tidak memberiku waktu untuk terbiasa, langsung beraksi dan menguasai aku. Aku yang sadar dari pikiran dan lamunanku sedang berusaha meronta dan menolak, dengan rapat kututup bibirku agar Owen tidak berhasil, tapi dia malah langsung membuka mulut dan menggigit bibirku. Dia menggigit dengan nafsu, membuat aku sakit sampai hampir menangis. Aku membuka mulutku untuk menghilangkan rasa sakit. Dan di saat ini jugalah Owen mulai menyerang, dalam sekejap membuat aku kalah telak. Rasa yang pernah familiar tapi sudah menjadi asing ini datang lagi. Owen mencium aku, tubuhnya menindih di atas tubuhku, membuat aku tidak bisa melawan sama sekali. Tangan besarnya mulai menggeliat di tubuhku, mulai mencopot pakaianku. Aku tidak tahu ini gugup atau marah. Badanku tidak berhenti gemetar, dan tidak mampu melawan tenaga Owen, bahkan untuk berteriak pun mulut sudah disumbat oleh Owen, hanya bisa berubah menjadi rintihan sesak. Tindakan Owen sangat kasar, badanku terasa sakit oleh gesekan baju, tapi dia tidak berhenti sedikit pun, dengan cepat ia melepaskan benda halangan itu. Aku panik sampai ingin menangis, air mataku tidak berhenti mengalir, tubuhku pun juga semakin gemetar. Dia ingin ngapain? Dia mau ngapain? Aku orang yang sudah pernah melahirkan anak, tidak asing terhadap hal yang begini, meskipun Owen tidak menjawab, aku sudah ketebak apa niat dia. Tapi, di situasi seperti ini, apakah dia berniat memerkosa aku? Putus asa dan ketakutan muncul di hatiku. Owen ternyata masih tetap begitu kasar, dia benar-benar tidak memikirkan pendapatku sama sekali. Di saat begini dia masih berwatak seperti ini. Tanpa membiarkan aku berpikir banyak, tangan besar Owen sudah mulai menyalakan api nafsuku. Dia begitu memahami tubuhku, dan tubuhku juga malah begitu sensitif. Di tengah-tengah melawan, tubuhku sudah mulai merespon gerakan Owen. Aku semakin putus asa, apakah Owen puas sekarang? Apakah dia akan dengan kasarnya berkata, mulut bilang gak mau, tapi tubuh malah jujur begitu. Aku berpikir dengan menertawakan diri sendiri, dan dalam hatiku malah mencemooh pemikiran bahwa direktur yang berkuasa adalah pasangan yang sempurna itu benar-benar salah besar. Apa gunanya seorang cowok yang sama sekali tidak mempedulikan perasaan dan pendapat kamu? Meskipun dia ganteng dan kaya, apa gunanya? Sekarang aku merasa Owen hanya menganggap aku sebagai sebuah boneka pelampiasan nafsu. Tenagaku tidak mampu melawan, sehingga aku menyerah untuk meronta. Aku bagaikan seekor ikan mati yang terbaring lurus di atas ranjang. Bibir Owen berpindah dari bibirku ke tubuhku. Aku menggigit bibirku untuk menahan erangan yang sudah sampai di tenggorokanku. Rasa sakit muncul dari bibirku dan darah segar juga memenuhi mulutku, tidak tahu karena digigit oleh Owen tadi atau karena gigitanku sendiri. Putus asaku semakin merambat, aku memejamkan mata dan meremas spray dengan kuat. Sudah sampai seperti ini, aku sudah tidak bisa menghentikannya lagi. Owen, kamu yang paksa aku buat benci kamu. Hanya saja, gambaran yang ada di bayanganku tadi malah tidak terjadi, tidak tahu sejak kapan gerakan di atas tubuh kan berhenti. Tak, suara pematik berbunyi, mulai muncul bau bakar sesuatu yang diikuti dengan bau rokok yang kuat. Aku membuka mata, dan melihat Owen terduduk di tepi ranjang dengan kesal. Di antara jari telunjuk dan tengahnya terjepit sepuntung rokok, asap rokok bertebaran, sedangkan Owen sedang menundukkan kepala memandangi aku sambil mengernyitkan alis. Tampak perasaan yang campur aduk dari sorotan matanya, membuat hatiku tercekam sejenak. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berhenti, lebih tidak tahu lagi kenapa dia memandangku seperti itu.
Tapi di detik ini aku merasa seperti hidup kembali dari penderitaan tadi. Dia menatapi aku tanpa berbicara, hanya menghisap rokoknya lagi dan lagi. Sampai rokok itu sudah terbakar di ujung, dia mencari asbak tapi tidak ketemu, kemudian langsung menekan puntung rokok yang masih menyala itu di lengannya sendiri. Kamu gila ya, hatiku tercekam, dengan ketakutan aku melihat tindakan Owen. Tercium sedikit bau hangus, kulihat Owen mengernyitkan alis lagi, tapi tetap tanpa bersuara sedikit pun. Aku bangkit sambil merangkak mendekati dan mencengkram lengannya, tampak luka bakar berbentuk bulat di lengannya, hatiku mulai panik. Sudah gila ya kamu? Kenapa begitu? Kenapa? Air mataku tidak berhenti mengalir, tidak berhenti aku menanyainya sambil tetap mencengkram lengannya. Kenapa Owen melakukan perbuatan yang melukai dirinya sendiri? Kenapa? Sambil memandangi aku dia pelan-pelan berkata, apa kamu masih merasa aku tidak peduli dengan perasaan kamu? Dek, hatiku bergetar, suaranya agak parau, menunjukkan ketidakberdayaan dan tersakiti. Aku tidak tahu harus bagaimana menjawabnya, juga tidak tahu kenapa dia bisa ada logika seperti itu, tapi apa hubungannya dia peduli aku atau tidak dengan dia melukai diri sendiri? Kalau aku tidak peduli sama kamu, aku bakal langsung itu sama kamu. Dia bersuara lagi, mendadak ia menarik tanganku agar aku memeriksa sesuatu. Langsung ku tarik kembali tanganku seperti abis kesetrum, aku kira Owen berhenti karena sudah tidak bergairah, tapi aku tidak tahu ternyata dia masih. Eva, maafkan aku. Dia berkata, lalu melepaskan lenganku dan membalikan badan duduk di tepi ranjang. Kedua tangan Owen terletak di atas pahanya, dengan tak bertenaga ia membungkukkan badan dan menundukkan kepala. Poni rambut yang tipis menutupi matanya, membuat aku tidak bisa melihat sorotan matanya di saat ini, tapi dia yang saat ini kelihatan sangat tidak bersemangat seperti hari biasanya. Tidak tahu kenapa, melihat Owen dari belakang seperti ini, aku malah merasa senyap sekali. Hatiku merasa sakit lagi tanpa bisa kutahan, dan rasa sakit itu semakin menyebar, sama sekali tak bisa dihentikan. Kesunyian meliputi kami berdua, dengan setengah berlutut dan melamun aku menatapi Owen, ada rasa ingin memeluknya di dalam hatiku, tapi aku bagaimanapun juga tidak bisa melakukan gerakan ini. Tidak tahu selang berapa lama, Owen tiba-tiba bangkit berdiri, aku pergi dulu. Hatiku tercekam lagi, ada detik di mana aku ingini sekali menyuruhnya tetap di sini, namun Owen tidak menoleh dan langsung keluar. Kakak Zhang dan kakak Liu ada di luar pintu, melihat Owen keluar mereka pun panik, tapi Owen langsung melewati mereka dan turun ke lantai bawah. Eva, bagaimana keadaan kamu? Kamu tidak apa-apa kan? Kakak Liu dan kakak Zhang segera berlari masuk dan memperhatikan aku. Owen masih terbayang-bayang di kepalaku, hatiku terasa seperti ditindih oleh sesuatu yang membuatku tidak bisa bernapas. Aku menggelengkan kepala ke mereka, tidak apa-apa. Walaupun aku sekarang sangat berantakan, hanya tersisa pakaian dalam yang menutupi sebagian tubuh, tapi memang pada dasarnya tidak sampai terluka sedikit pun. Kalian sudah lapor polisi. Mendadak aku kepikiran ini. Tadi dalam keadaan panik aku menyuruh kakak Zhang melapor polisi, tapi sebenarnya aku cuma ingin menakut-nakuti Owen, sama sekali tidak benar-benar ingin masalah ini sampai ke kepolisian. Tidak, Kak Zhang serta-merta menggeleng kepala, setelah ragu-ragu sejenak akhirnya ia tetap coba bertanya, Tuan Owen ini, ayahnya si anak kan? Aku menghela napas, lalu menganggukkan kepala. Kenyataan kalau Owen ini ayah si anak tidak bisa dirahasiain sama mereka. Bagaimanapun tadi mereka ada di rumah saat Owen dan ibuku bicara di telepon. Dan kedatangan Owen juga buat menjenguk anak, dan juga dari perkataan Kari tadi, mereka pasti sudah bisa menebak ini semua. Mereka adalah orang yang dekat, sehingga aku memang tidak perlu berbohong sama mereka. Kak Zhang dan Kak Liu saling bertatapan dan tidak banyak bertanya lagi. Pergi mandi saja, kami berdua beres sini dulu. Isen dan Joanna gak apa-apa kan? Mereka baik-baik saja. Mendengar jawaban itu hatiku pun tenang, aku turun dari ranjang dan pergi ke kamar mandi, tapi aku menyadari kedua kakiku menjadi lemas. Tampaknya aku benar-benar dikagetkan oleh Owen, tapi yang sekarang memenuhi pikiranku malah tampak belakang Owen yang senyap saat mau pergi tadi, dan juga saat dia bilang, maafkan aku, ke aku.
2 hari ini terjadi begitu banyak hal yang membuat hatiku menjadi kacau sekali. Wiri yang pergi dengan tak senang hati, Owen juga tak senang saat pergi. Awalnya aku kira bakal tidak bisa tidur karena hati yang kacau ini, tapi mungkin karena terlalu capek, tidak lama berbaring di ranjang aku sudah terlelap. Di beberapa hari selanjutnya Owen tidak pernah muncul. Sedangkan aku pergi pulang kantor seperti biasanya, bahkan perjanjian kontrak yang baru ditandatangani dengan perusahaan besar Cheng sebelumnya juga diantarin oleh karyawan perusahaan besar Cheng. Owen datang dengan tiba-tiba, juga kemudian menghilang tiba-tiba dari hidupku. Mengenai Wiri, keesokan harinya saat bertemu ia sama sekali tidak mengungkit yang sebelumnya terjadi di rumahku. Dia juga tidak menanyakan apa yang terjadi selanjutnya antara aku dan Owen, melainkan tetap menjaga aku dengan hangat dan perhatian. Hatiku benar-benar kacau, sorotan mata Owen yang terluka itu tidak bisa menghilang dari pikiranku. Hari ini saat aku pulang kantor dan sedang menyetir, ketika hampir sampai di rumah aku sudah melihat sebuah mobil SUV hitam terparkir di sekitar rumahku lagi. Seketika aku agak gugup, hati yang sudah hening beberapa hari ini mulai bergejolak lagi. Owen bilang dia dan aku tetangga, tapi aku tidak bertanya detail dia di bagian gedung mana. Dan sekarang mobil Owen terparkir di sini, apakah ini rumah Owen? Sebuah niat muncul di hatiku, serta semakin kuat. Aku menarik napas dalam-dalam dan pulang. Setelah memarkir mobil aku pergi melihat Ethan dan Joanna, lalu menyusui mereka, tapi setelah ini selesai aku tidak tahan untuk melihat keluar jendela lagi, mendadak hatiku tercekam. Dari jendela rumah aku, sebelumnya bisa pas kelihatan mobil Owen. Tapi sekarang saat aku melihat lagi, mobil SUV hitam itu sudah tidak di situ. Apakah Owen keluar? Tanganku yang sedang menggenggam gelas gemetar sejenak, jujur saja hari itu saat Owen pergi dengan lengang, beberapa hari ini aku memang selalu kepikiran dia tanpa bisa aku tahan. Aku ingin sekali tahu bagaimana keadaan Owen beberapa hari ini, tapi malah memaksa diriku sendiri untuk tidak menelepon Owen. Detik demi detik waktu berlalu, langit sudah gelap semua. Mobil SUV hitam itu masih tidak muncul. Sedangkan aku mulai benar-benar mulai gelisah dan tak bisa menahan diri. Kak Zhang, Kak Liu, aku keluar sebentar. Aku berkata kedua orang itu, ku ambil beberapa buah lalu keluar. Aku berdiri di depan rumah sebelah ini, hatiku dak-dikduk tak keruan. Owen sekarang lagi tidak di rumah, aku datang buat menjenguk Bibi Wang. Aku menghibur diriku sendiri di dalam hati, aku tarik napas dalam-dalam hingga akhirnya aku memencet bel. Ting tong, ting tong. Bunyi bel seolah-olah sudah melekat di hatiku, sebenarnya di detik ini juga aku ingin sekali membalikan badan lalu lari. Kerak bunyi pintu dibuka. Melihat orang yang membuka pintu aku tercengang, dan Owen yang berdiri di dalam rumah juga tercengang. Kenapa dia ada di rumah? Bukankah mobilnya tidak ada? Secara refleks aku melihat ke sekitar, mobil SUV hitam itu memang tidak ada, tapi mobil Porsche merah terparkir di situ. Jangan-jangan, Bibi Wang yang keluar pakai mobil itu. Kalau tidak bagaimana mungkin Owen yang membuka pintu. Masuklah. Owen berbicara ke aku, lalu langsung membalikan badan masuk ke dalam. Sejenak aku merasa canggung. Aku tidak punya kesempatan untuk bilang kalau aku datang buat antarin buah lalu langsung pergi ke Owen yang sudah masuk, hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan mengikutinya. Dalam sini sangat luas, juga bersih dan rapi, tapi kelihatan agak kosong. Di ruang tamu yang luas ini cuma ada satu set sofa dan meja, di dekat dinding ada lemari dan televisi, selain itu tidak ada yang lain lagi, sangat kosong sampai seperti rumah tak berpenghuni. Duduklah. Owen membuka mulut, lalu masuk ke dapur. Tapi kemudian dia mundur lagi setelah setengah jalan, lalu bertanya, mau minum apa? Jus jeruk boleh. Aku tercekam sebentar, Owen lanjut berkata, aku ingat kamu suka minum itu. Hatiku seperti ditabrak oleh sesuatu, hatiku agak bergetar. Aku menganggukkan kepala ke Owen, dengan agak canggung aku berkata, boleh, makasih. Tanpa bersuara lagi dia kembali ke dapur, selanjutnya aku mendengar suara blender, sekali lagi aku tercengang. Ini Owen langsung blender sendiri. Aku sungguh agak tak menduga, karena dalam kesan aku Owen tidak akan melakukan hal ini sendiri. Bunyi blender berhenti, dengan cepat Owen sudah kembali sambil membawa jus itu. Disodornya ke aku bilang terima kasih, kemudian hening lagi. Aku merasa agak tidak nyaman, aku mencoba mencari topik pembicaraan, lengan kamu sudah baikan. Hanya perkataan ini yang keluar, semua bayangan tentang malam itu langsung muncul di kepalaku, serta merta pipiku memanas. Sudah baikan.
Owen menatap aku, ingin berkata sesuatu tapi lalu berhenti. Akhirnya ia membasahi bibir dan berkata, aku gak menyangka kamu bakal datang. Aku datang buat mengunjungi Bibi Wang. Segera aku menjawab, tapi kemudian aku merasa jawaban ini justru malah seperti menutupi sesuatu dengan cara yang bodoh. Owen hanya mengangguk pelan. Bibi Wang pergi beli sesuatu, sebentar lagi baru pulang. Seperti sudah menebak pikiranku, Owen berkata lagi, mobil yang aku bawa waktu pergi ke tempat kamu itu mobil yang biasa disetir Bibi Wang. Ternyata, seketika aku merasa terpojok sekali, juga diam-diam dalam hati menyalahkan kenapa Owen harus berbicara begitu jelas. Terasa pipiku semakin memanas. Owen menatapi aku, wajahnya kelihatan mau tertawa. Mendadak ia bangkit dan duduk di samping aku. Oh iya teman-teman, sepertinya Eva sudah bisa menerima kembali Owen ya. Admin jadi penasaran mau tahu apa kisah selanjutnya, tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya guys. Terima kasih.